Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yani Suryani dalam kegiatan bimbingan teknis belajar dari rumah. Apa kabarnya semua? Ya, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Dan izinkan saya pada kesempatan ini untuk memaparkan materi mengenai bagaimana membangun komunikasi positif antara guru PAUD dengan orang tua murid pada masa penerapan kebijakan belajar dari rumah atau belajar di rumah BDR ya. Baik teman-teman, biodata mungkin teman-teman sudah setiap hari mendengar nama saya ya, tak perlu lagi kita berkenalan. Baik, kita langsung saja ke latar belakang bagaimana, kenapa materi ini perlu kita pelajari. Oke, ya latar belakangnya membimbing dan mendidik anak menjadi tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua murid, sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Kemudian juga seluruh aktivitas dan perkembangan anak selama di sekolah wajib dikomunikasikan dengan orang tua, sehingga terjadi kesinambungan, nyambung antara guru dan orang tua. Kemudian dengan adanya kebijakan belajar dari rumah, maka komunikasi antara guru dan orang tua harus semakin intens. Baik. Nah, selanjutnya elemen penting apa dalam menjalin komunikasi positif? Ya, itu ada 3. Ada kejelasan, konsistensi, dan peduli. Jadi komunikasi itu kita harus sampaikan secara jelas dan secara konsisten, ya, teratur, tidak berubah-ubah. Kemudian juga ada sifat peduli. Jadi satu sama lainnya ada sikap-sikap memahami, menyimak dan mendengarkan dengan baik. Nah, kemudian ciri-ciri komunikasi efektif, ya, ciri-ciri komunikasi efektif apa saja? Nah, yang pertama pesannya harus jelas, ya kan? Jangan menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi kalau untuk disampaikan orang tua. Kita sesuaikan dengan kondisi orang tuanya. Kemudian pesannya benar, nggak bohong, nggak hoax. Ya, jangan kita menyampaikan pesan-pesan yang belum tentu kita tahu kebenarannya, kemudian langsung kita sebarkan. Nah, itu tidak termasuk kepada komunikasi yang positif dan efektif. Terus pesannya juga harus lengkap, jangan terpotong-potong. Gitu. Apa yang perlu kita sampaikan, kita sampaikan secara keseluruhannya. Kemudian pesan apa yang dapat pesan harus tepat tentunya, pesannya harus betul, harus sesuai ya. Kemudian keandalan, nah, jadi bisa diandalkan pesan ini tadi memang bisa nantinya dipergunakan. Kemudian kita mempertimbangkan si penerima, jadi kita lihat ya kondisinya bagaimana kondisi penerima yang kita hadapi. Terus ada kesopanan pengiriman. Ya tentu kita sebagai orang timur memiliki etika-etika dalam berbahasa. Nah, ini ada elemen yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Ya, ada konfrontasi, ada konflik, ada ceroboh. Konfrontasi ini adalah kita harus berhadap-hadapan gitu kan. Jadi tidak bisa kita berbicara sebelah pihak. Ya. Kemudian jangan sampai ada konflik. Nah, hilangkan kesalahpahaman.
Kemudian jangan juga asal, jangan ceroboh ya. Apabila kita menyampaikan pesan-pesan kepada orang tua, kita juga lihat situasi dan kondisi di mana, kapan, dengan siapa. Nah, itu kita jangan sampai ceroboh ya untuk menyampaikan pesan. Kemudian selanjutnya biasanya beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan dalam berkomunikasi. Nih ketika kita sebagai guru, sebagai pengirim pesan, kadang-kadang kita berbicara cepat, tidak tersusun, kemudian terlalu banyak gagasan, tetapi tidak saling berhubungan dan tidak mengenal waktu. Jadi pesan satu belum tersampaikan, sudah diganti lagi, dirubah lagi. Oh begini aja lah, enggak digini aja lah, seperti itu. Jadi bingung yang menerima pesan kan. Kemudian terlalu singkat, ya, singkat, terlalu panjang lebar juga tidak baik, tetapi terlalu singkat juga tidak baik. Jadi seporsinya itu pas. Suka mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki orang tua. Jadi misalnya ketika kita mau menyampaikan tentang kegiatan rekreasi gitu kan, judulnya sudah dikemukakan tentang rekreasi. Tetapi ketika kita menyampaikan, kita berbicara ke sana dulu, ke sini dulu gitu. Sehingga si penerima pesan ini yang tadinya mau sudah siap-siap menunggu informasi mengenai rekreasi tadi, akhirnya jadi tidak fokus gitu. Kemudian kesalahan ketika guru sebagai penerima pesan ya, kita cuek, terlihat cuek, tidak menaruh perhatian. Kita tidak, misalnya kalau bertatap muka langsung, kita tidak memandang, tidak melihat gitu kan, kita melihat ke lain arah, atau kita sambil main handphone, atau kita sambil mengerjakan yang lain. Nah, itu tidak menaruh perhatian kita sebagai penerima pesan. Udah itu sudah merumuskan jawaban sendiri. Jadi ketika misalnya orang tua ada yang menyampaikan informasi kepada kita, orang tua belum selesai lagi bicara, kita sudah memotongnya dan sudah menyimpulkan. Nah, itu adalah kesalahan ya. Kemudian kita cenderung mendengarkan yang detail-detail pesan. Jadi ketika kita ingin menerima atau menyimpan pesan, nah kita ambil saja poin-poin yang sekiranya penting gitu, yang lain-lainnya ya bisa saja kita abaikan. Terus memberikan penilaian benar dan salah, ya. Jadi ketika kita mendengarkan pesan atau informasi dari orang tua atau dari yang lainnya, nah kita jangan langsung menjudge gitu, oh ini tidak betul, ini salah, nah, ini itu tidak baik ya, itu suatu kesalahan. Oke lanjut. Nah, keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki oleh guru. Nah ini dicatat ya. Yang pertama harus guru memiliki keterampilan mengamati. Jadi guru sudah paham dengan karakteristik macam-macam si penerima pesan. Kemudian bertutur kata dengan lisan dan tulisan. Jadi guru mempunyai keterampilan public speaking, ya kan, baik itu berupa tulisan ataupun berupa lisan. Dan keterampilan mendengarkan dan memahami, ya. Tidak semuanya orang mempunyai keterampilan memahami, kadang-kadang ini yang akan membuat konflik. Jadi kita tidak mendengar secara jelas sehingga kita tidak memahami, akhirnya kita salah paham. Nah, itu. Selanjutnya kecerdasan emosional. Jadi bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Ketika kita walaupun sedang berada dalam situasi sulit,
sedang banyak masalah, tetapi kita upayakan ada kecerdasan emosional kita untuk menampilkan emosi positif ya kepada orang lain. Kemudian ada istilah self efficacy ya. Efficacy ini seperti kemampuan untuk mencapai tujuan. Jadi ketika kita memiliki rencana-rencana, nah keterampilan ini kita harus miliki. Jadi mereka memiliki langkah-langkah yang nyata bagaimana supaya tujuan dapat tercapai. Kemudian percaya diri, rasa hormat, komunikasi nonverbal, angguk-angguk, geleng-geleng, ya, itu kurang. Kita juga harus memberikan ekspresi-ekspresi yang dapat menampilkan bahwa kita memahami dan kita mengerti, kita menerima pesan atau kita juga bisa mengekspresikan. Kemudian pemilihan media yang tepat. Jadi misalnya ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada orang tua yang istilahnya tidak mempunyai media elektronik seperti handphone atau Android yang canggih, ya kita bisa menggunakan SMS, gitu. Jangan pakai WhatsApp karena orang tuanya tidak memiliki. Kemudian memberikan umpan balik, ya. Jadi ketika kita berbicara dua arah, nah kita berusaha bagaimana menyimpulkan dan menyusun kemudian perencanaan daripada hasil pesan yang kita terima. Dampak komunikasi positif. Nah ini manfaatnya ya. Manfaat ketika kita memiliki keterampilan dalam berkomunikasi positif. Yang pertama kita akan memiliki pemahaman yang sama, ya. Jadi si pemberi pesan dan penerima pesan sama-sama paham pesannya tersampaikan dan si penerima juga menerima dengan baik. Kemudian ada kesenangan, ya tentu saja kita akan merasa senang apabila pesan kita ternyata ditanggapi dan dipahami oleh orang lain. Kemudian juga bisa mempengaruhi sikap. Nah, jadi ada reaksi daripada hasil komunikasi kita. Kemudian ada hubungan sosial yang baik, jadi terjalin komunikasi efektif semakin erat, ya silaturahim semakin erat, jadi bisa memupuk kerjasama yang lebih baik lagi. Kemudian berdampak kepada tindakan juga. Jadi apa yang kita sampaikan dapat dilakukan oleh si penerima pesan. Kemudian beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan tadi sudah ya. Guru sebagai penerima pesan tadi berbicara cepat, terlalu banyak gagasan, terlalu pendek. Sudah. Terus guru sebagai penerima pesan juga tadi sudah disampaikan, ya tidak menaruh perhatian, sudah merumuskan jawabannya sendiri. Nah, selanjutnya kita ke media penyampaian pesan. Ya, media penyampaian pesan bisa melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Atau mungkin bisa saja sekarang dengan Zoom, ya menggunakan aplikasi Zoom untuk media pembelajaran. Tips komunikasi yang efektif. Nah, tipsnya itu yang pertama, pesan harus mudah dipahami. Kemudian pengiriman pesan harus memiliki kredibilitas di mata penerima. Jadi pengirim itu
harus memiliki kredibilitas dulu si penerima biar tidak dianggap remeh, ya kan, biar tidak diacuhkan sama si penerima. Jadi kita harus dapat membangun kredibilitas dengan menjaga kesopanan kita, kejujuran kita dalam bersikap. Kemudian kita harus mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap penerima. Ya, kepercayaan kepada komunikator dan daya tarik komunikator menjadi kunci komunikasi efektif selain faktor kejelasan pesan. Jadi ada saling kepercayaan dulu yang kita bangun. Beberapa kemudian ini etika berkomunikasi melalui jaringan dalam rangka belajar dari rumah. Nah, ini ada beberapa etika ya. Yang pertama, kita tidak boleh kirim pesan tengah malam tentunya ya, karena dapat mengganggu privasi daripada si penerima pesan atau orang tua. Misalnya nggak mungkin kan kita kirim tugas untuk peserta didik pada tengah malam atau bertanya, "Ma, gimana tugas yang kemarin?" Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengelola waktu. Kemudian kita tidak membagikan berita-berita bohong, fitnah, atau provokasi di dalam grup WhatsApp kita bersama orang tua siswa. Kemudian juga kita tidak mengunggah, tidak memposting screenshot pribadi kita, screenshot pesan pribadi kita ke umum di dalam status. Nah, itu adalah etika yang tidak baik dalam berkomunikasi, ya. Apapun masalahnya itu, nah kita sebagai guru tentunya mempunyai etika dalam berkomunikasi. Terus gunakan kata dan bahasa yang sopan dan pantas, serta mudah dipahami oleh orang tua. Kemudian hindari penggunaan singkatan atau istilah asing, serta berpikirlah sebelum menulis. Nah, ya, jadi pesan itu tentunya kita sesuaikan dengan kondisi orang tua. Bahasanya bahasa yang dimengerti oleh orang tua. Ya, hindari singkatan-singkatan kalau misalnya kita kirim pesan tulisan ya. Nah, tadi contohnya misalnya BGT. Nah, itu BGT itu tuh singkatan dari apa? Singkatan dari begitu atau singkatan dari banget. Nah, itu kan mempunyai arti yang sama, arti yang ganda, sehingga orang tua bingung gitu untuk mengartikannya. Jadi dihindarilah tulisan-tulisan yang memakai singkatan-singkatan seperti itu untuk penyampaian pesan kepada orang tua dalam pembelajaran di rumah. Kemudian ini ada contoh komunikasi positif antara guru PAUD kepada orang tua. Ayah atau bunda yang baik, hari ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman bermainku. Ayah dan bunda dapat mengajak Ananda melakukan kegiatan bersama seperti menanam bunga kesayangan, hitung daun-daun yang ada di halaman, melukis, menggambar, merangkai tanaman yang di kebun, membersihkan kebun bersama keluarga. Dan bila Ananda tidak tertarik, beri semangat mereka dan dorong dulu. Namun, bila Ananda menginginkan kegiatan yang lain, ikuti minat Ananda agar belajar melalui bermain di rumah menjadi menyenangkan. Tolong amati dan foto kegiatan Ananda, lalu kirim ke WhatsApp grup untuk catatan perkembangan Ananda. Terima kasih. Ini contoh penyampaian komunikasi di dalam grup.
WhatsApp kepada orang tua ya. Kemudian ini contoh komunikasi yang sulit untuk dipahami orang tua. Nama lembaga, hari dan tanggal, tema, kegiatan, bla 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 bla, alat dan bahan. Mungkin kalau bagi kita sebagai pengirim pesan ya kita sudah paham maksudnya ini apa gitu. Tetapi kalau bagi bahasa orang tua di rumah, hal seperti ini adalah hal yang sulit dipahami karena mereka tidak tahu dan tidak paham bagaimana itu perencanaan pembelajaran gitu dan sebagainya, mereka tidak memahaminya. Ya, apalagi ditambah lagi ada tulisan kecil lagi. Nah, seperti ini. Tema mohon izin untuk tema hari ini ya Bunda. Untuk kegiatannya bisa disesuaikan ya Bunda. Nah, itu ini maksudnya apa gitu. Nah, jadi hindarilah hal-hal yang dapat membuat kesalahpahaman antara kita, orang tua dan pendidik ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Demikian pemaparan materi mengenai pentingnya komunikasi efektif dalam rangka mempersiapkan belajar dari rumah. Cukup sekian, saya mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan teman dapat memahami dan dapat mengaplikasikannya di dalam kegiatan kita pelajaran dari rumah. Baik teman-teman, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman.